Lalu ngomongnya lagi di kafe, kesian Pak Tom bos. Dia lagi di dalam. Dia lagi di dalam, lu ngerasain nggak? Lu 5 menit aja, kebayang nggak lu di dalam tahanan tuh gimana rasanya nanti di 9 bulan. Semangat yang dibangun oleh Pak Rizky Pamir adalah kita fight semaksimal mungkin. Halo, sahabat Jogja Network, kita kembali lagi bersama saya Despan Heriansah dengan channel Jogja Network, sebuah channel yang membicarakan isu demokrasi, hukum, hak asasi manusia dengan santai tapi tetap mendalam dan serius. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu orang yang sedang ramai dibicarakan pasca kasus Tom Lembong, karena bagi beberapa teman berhasil membawa kasus ini tidak begitu serius tapi memunculkan hal-hal yang jenaka dan menarik bagi semua kalangan. Bang Zaid Mustafi, terima kasih sudah bisa bergabung. Makasih Bang Despan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada acara apa ke Jogja? Khusus untuk menyambangi senior dan kakanda kita, Abang Dasoleh, dan main ke podcastnya Jogja Network. Karena udah lama sebenarnya dari zaman Pilpres tuh pengen banget ngomong di sini biar lebih terbuka, biar lebih bebas. Bang Soleh kenal banyak di mana Bang dengan Bang Soleh? Waduh, Bang Soleh ini di mana-mana ya? Di mana-mana. Tapi awalnya adalah ya tentu garis hijau hitam itu udah melekat pada beliau, ya kan? Namanya sebagai pengader. Kita kenal beliau dari zaman masih mahasiswa, dari tahun 2000-an awal udah kenal sama Mas Soleh gitu. Kalau kita nanya HMI ya salah satu pengadernya ya pasti Bang Soleh, apalagi dari FIWI gitu. Kan sebagai pengantar biar nggak kaku-kaku kali. Gitu Oke Bang Zaid, kita hari ini mau bicara tentang kasus Tom Lembong ya. Bang Zaid boleh kasih sedikit point of view secara garis besar Bang Zaid dan teman-teman bagaimana melihat kasus Tom Lembong itu? Iya, kasus Tom Lembong ini bagi kita yang pernah mengenyam sekolah di dunia hukum ya, di fakultas hukum lah, apalagi sampai bergelar sarjana hukum, ini sangat-sangat mengusik hati nurani dan sangat-sangat mengusik rasa keadilan. Kasus Tom Lembong ini mencerminkan dua hal. Satu, aparat penegak hukum, dan dua adalah proses penegakan hukum itu sendiri. Yang notabene ini benar-benar dari dua-duanya ini sangat-sangat mengecewakan gitu. Jadi jauh dari panggang daripada api, jauh panggang daripada api dalam konteks apa yang diajarkan di kampus, apa yang terlaksana di lapangan gitu. Jadi kita nih kok kayak seolah-olah kayak kita nih gak pernah belajar hukum apa atau gimana sih nih ya. Gitu kan. Banyak hal-hal, banyak fakta-fakta dan proses-proses penanganan berjalannya perkara ini dari aparat penegak hukum itu kok seperti kita nih rasanya kok seolah-olah kayak hukum ini kayak dipermainkan. Ya. Ini yang kita sangat menyedihkan sebenarnya. Nah, kalau orang sekelas Tom Lembong aja dengan akses keadilan ya, dengan akses link dan jaringan, dengan segala sumber daya yang dia miliki, itu bisa diperlakukan begitu, mendapat perlakuan demikian, apalagi mereka yang tidak seperti Tom Lembong ini. Apa ini Abang Zaid maksud diperlakukan demikian itu? Gini, proses penanganan perkara terhadap Pak Tom Lembong ini kita terus terang sangat-sangat kecewa. Kenapa kita kecewa? Sedari awal ya, pasal yang digunakan atau pasal yang dituduhkan itu kan korupsi. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pasal 2 berbicara perbuatan melawan hukum, pasal 3 membicarakan mengenai penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Ya. Pertanyaannya adalah apa sih syarat objektifnya salah satunya timbul kedua pasal ini? Tentu adanya kerugian keuangan negara. Nah, kerugian keuangan negara ini taunya dari mana untung ataupun rugi? Ada perhitungan.
ada yang namanya mekanisme audit. Ya. Ini yang paling pertama dan fundamental pada saat Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan pada 29 Oktober, ini tidak ada. Kita nggak usah berbicara dulu institusi mana yang mengaudit, auditnya aja tidak ada, gitu ya. Padahal secara tegas, kalau kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Makanya disebut actual loss. Nggak boleh dia potensial loss. Tapi kenapa faktanya orang udah ditetapkan tersangka dan ditahan pada 29 Oktober, klarifikasi itu kurang lebih baru sekitar bulan Januari 2025. Udah berapa bulan orang tuh 3 ditahan? bulan lebih kurang ya. 3 bulan lebih. Dan audit itu baru selesai di tanggalnya ya. Ya. Saya nggak tahu faktanya, tapi di tanggalnya itu kurang lebih kalau nggak salah tanggal 20 atau 25 Februari 2025. Jadi selama Oktober sampai ke Februari, ke Januari atau Februari, itu orang ditahan dasarnya apa? Disitulah kita melakukan yang namanya pra-peradilan. Memang betul hakim sudah memutus penetapan tersangka dan penahanannya sah. Tapi masyarakat melihat, ya kan, ternyata auditnya baru bulan Februari 2025. Setelah sekian bulan. Silakan publik jadi kan melihat. Boleh jadi hakim membenarkan penetapan tersangka dan penahanannya. Tapi keadilan di masyarakat yang dirasakan dan keadilan terhadap Tom Lembong ini sudah menjadi gamblang. Tidak ada audit. Padahal pasal 2 ayat 1, pasal 3 itu konsekuensinya adalah menimbulkan kerugian keuangan negara. Bang Zahid, ada banyak pertanyaan. Sebelumnya Tom Lembong sudah memberikan kuasa kepada lawyer yang disodorkan oleh aparat penegak hukum ya. Nah, kenapa Bang Zahid dan teman-teman termasuk Bang Ari Yusuf Amir yang kemudian masuk mendampingi Tom Lembong? Nah ini dia, ini memang cerita yang belum pernah saya kupas di mana-mana. Jadi gini, saya kenal Pak Tom Lembong itu di perjuangan di Pilpres kemarin 2024. Ada satu Sebelum itu belum. Sebelum itu belum pernah kenal. Siapa Tom Lembong juga belum pernah kenal. Saya yakin juga dia nggak kenal saya, gitu kan. Tapi gini, pada saat kita kampanye di JIS, dia duduk di sebelah saya kebetulan. JIS itu kan puluhan ribu orang itu, ya kan, besar. Saya nawarin dia permen. Nah ini dia, ini yang saya tandain, ini orang kayaknya bukan orang Indonesia ini kan. Dia makan permen itu, lantas dia nggak buang sampah kayak, mohon maaf ya, kayak sebagian besar kita lah ya. Ya namanya ada puluhan ribu, siapa yang tahu sih sampah permen itu kita yang buang. Ini hal sepele, tapi saya sangat memperhatikan. Saya punya videonya, nanti saya share ke Jogja Network. Itu bukan ciri-ciri orang. Itu bukan ciri-ciri orang Indonesia sepengetahuan saya. Mungkin pengetahuan saya terbatas gitu kan. Dia ambil plastik dari tasnya dia itu. Dia buanglah sampah ke dalam plastik itu, dia tutup dan dia taruh lagi ke dalam tasnya. Saya perhatikan semuanya, akhirnya saya videoin gitu kan. Wah ini kok kayaknya bukan orang Indonesia gitu kan. Kok ini, nah dari situ saya lihat ini bukan orang sembarangan. Itu yang saya tandain pertama. Nah begitu kejadian 29 Oktober dia ditetapkan tersangka dan ditahan. Terus terang saya lagi ada di luar. Lagi ada di luar itu lagi dalam artian di luar kantor. Lagi sama keluarga karena habis nganter anak saya berobat itu. Tahu-tahu kita punya grup kan. Kita punya grup namanya itu Baris Depan. Gitu. Nah, salah satu pendiri Jogja Network tuh juga ada dalam grup itu, dan saya yakin tahu betul kejadian chat di malam itu adalah semuanya nge-share tentang penetapan tersangka dan penahanan Pak Tom Lembong. Nah, di situ sebuah komen, "Bang, arahan. Ini gimana nih? Ini pasti kaitannya terkait dengan isu-isu Pilpres lah hari itu ya kan. Ya. Kita siap full power, kita siap full tim." Oh, saya bilang nanti dulu. Kita harus izin dulu sama komandan, kan. Saya harus lapor dulu ke Pak Ari, saya bilang kan. Nah, akhirnya chat di grup itu, berita di grup itu saya share ke Pak Ari, "Pak, izin Pak Tom ditetapkan tersangka dan ditahan. Kami siap membackup. Apakah Bapak mengizinkan? Kalau mengizinkan arahannya apa?" Oke, Pak Ari langsung jawab tegas malam itu. "Oke, kamu segera hubungi orangnya Pak Tom Lembong." Nah, dari situ saya langsung chat semua orang-orangnya Pak Tom Lembong ini, staf-stafnya. Itu ada Mbak Brenda, ada
Bagas dan ada Raffi kalau nggak salah hari itu juga, semua saya chat. Yang baru reply itu, Bagas di jam 12 atau jam 1 malam. Saya udah berpikir kalau memang Pak Ari sudah menerbitkan izin, ya kan, untuk kami bergerak, malam itu saya mau langsung ke kejaksaan. Saya lihatlah akhirnya video press con-nya itu. Saya lihat video press con itu, loh Tidak didampingi. kok seorang Tom Lembong loh ya, yang mohon maaf nih, beliau ini mau nunjuk lawyer siapa aja bisa, gitu. Loh, Dengan kapasitas yang dia dengan kapasitas yang dia punya dan akses link jaringan yang dia punya, tentu dia punya banyak kenalan lawyer. Tapi hari itu kok nggak ada, kiri kanannya itu jaksa, ada pengamanan ada beberapa itu kan, sampai dia sambil senyum-senyum. Setelah itu pun selesai press con juga tidak ada pernyataan apa-apa dari lawyer. Wah, saya curiga ini udah nggak, ini baunya udah amis nih, ya kan, amisnya udah kecium nih. Saya cukup melihat itu aja, oke. Malamnya itu saya langsung berpikir besok saya harus ngapain. Oke, saya siapkan strategi A, B, C, D, E. Ya kan? Karena Pak Ari udah mendapatkan izin, otomatis saya harus langsung bentuk tim dulu ini. Saya bentuk tim sementara, ya kan, kita buatkan surat kuasanya. Udah siap, pagi saya udah standby di kantor. Karena saya tahu Pak Ari pasti dengan kondisi kayak gitu pasti akan ada terbit perintah selanjutnya. Begitu nih, gimana? Sudah siap? Siap, Pak. Saya mau izin langsung ke Kejari Selatan, karena ditahannya di Kejari Selatan, Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saya berangkat ke sana langsung. Jadi itu betul-betul muncul dari kebersamaan pasca Pilpres, atau memang teman-teman di internal membaca itu ada kaitannya dengan Pilpres? Jadi kebersamaan ini memang sudah di Pilpres. Tapi proses hukum ini sendiri apakah dibaca sebagai bagian lanjutan dari proses Pilpres yang sudah lama? Dugaan kami kuat ke sana. Dugaan kami kuat ke sana. Untuk itu makanya kita masih punya rasa tanggung jawab untuk menindaklanjuti ini. Nah, ternyata pertanyaannya, mengapa orang begitu ngebet tanda kutip, kok pengen mentersangkakan orang lain padahal Pilpres sudah selesai dan sudah ada pemenangnya, sudah dilantik dan kita semua sudah menerima prosesnya. Nah, itu yang kita juga nggak tahu. Tom Lembong sendiri tidak pernah. Nggak tahu. Karena ya apa alasannya setelah 9 tahun lewat? Ya. Gitu loh. Parameter yang simpel kan. Nah, ternyata terkuak setelah kita berjalan memang Pak Tom ini pernah nitip pesan sama Pak Ari. Pak Ari, nanti kalau saya butuh bantuan hukum, tolong bantu saya. Oh ya siap Pak Tom. Gitu, anytime lah katanya. Nanti kita diskusi aja. Nah, karena ada kasus ini, Pak Ari langsung connect. Itu yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Gitu. Makanya saya minta izin Pak Ari mengizinkan, saya jalan langsung. Nah, untuk meminta kuasa ke Pak Tom untuk membawakan dokumen surat kuasa itu, ya kan? Karena kita harus ngurus kan. Nah, kita belum tahu nih, Pak Tom itu ada lawyer yang ditunjuk nih, kita masih belum tahu. Masih belum tahu, gelap. Karena kita lihatnya tidak ada lawyer, ini pasti ada sesuatu hal yang tidak baik ini nih. Pasti ada sesuatu hal yang tidak benar. Kecurigaan kita sih kuat kayak gitu loh kan. Karena harusnya kalau dia dipanggil sebagai tersangka, berita di pagi pasti udah rame. Tapi kan dia dipanggil sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, gitu. Nah, udah gitu, akhirnya kita komunikasi. Nah, tanda tangan lah, ya kan? Udah sepakat. Oke, saya udah kunjungin. Yaudah. Apa respon Tom Lembong saat pertama kali berjumpa dengan Bang Zaid dan teman-teman? Jadi pertama kali kita ketemu itu langsung mendampingi di proses pemeriksaan. Jadi sangat happy. Ya, saya baru tahu keterangan dia, kenapa dia bilang happy, karena dia sendiri nggak tahu harus ngapain. Gitu, dia sendiri nggak tahu harus ngapain, dia sendiri nggak tahu harus bagaimana, ya kan. Terus tahu-tahu ada nama Pak Ari Yusuf Amir, ada nama saya gitu kan, akan membackup dan akan membantu dia. Ini sangat senang gitu. Makanya untuk waktu pemeriksaan pertama disitulah baru terkuak. Ternyata pada saat ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan, ada surat kuasa yang terhadap 2 lawyer yang disodorkan kejaksaan dan ditandatangani oleh Tom Lembong. Ini yang kita, wah, Pak Tom tanda tangan Pak, orang disodorin gitu kan. Nah ini, wah, ini udah dari sini, ini kita udah confirm, pasti ada sesuatu yang nggak beres.
pasti ada sesuatu yang janggal, pasti ada sesuatu yang ganjil dan tidak benar dalam proses penegakan hukum ini, gitu. Itu pendapat kita, itu karena apa? Gini loh, ini pembelajaran bagi, semua klien dan semua lawyer ya. Ketika ditetapkan tersangka, itu ada satu hak pertama itu kita sebagai lawyer itu mendampingi dia sebagai seorang tersangka. Dan keterangan pertama sebagai seorang tersangka itu sangat fundamental untuk pembelaan ke depan. Itu fundamental sekali. Nah, dengan kejadiannya Pak Tom ini yang seperti demikian, jadi Pak Tom diperiksa apa? Nggak ada diperiksa apa-apa, cuma diperiksa identitas dan hanya ditanya sekolahnya apa, riwayatnya. Tuhan. Saat pertama kali ditetapkan sebagai tersangka? Iya, pemeriksaan pertama sebagai tersangka cuma identitas. Kita kan, wah kok begini ya gitu kan. Coba kita lihat salinannya BAP, loh kok cuma identitas, nanya sama riwayat pendidikan lagi. Padahal ketika kita ditetapkan tersangka kita boleh minta hak. Apa dasarnya? Kita ditetapkan sebagai tersangka. Mana yang mau kita bantah? Itu harus masuk dalam BAP itu semua. Kewenangan menetapkan tersangka dan menahan itu kewenangan penyidik. KUHAP-nya demikian. Tapi apa yang menjadi dasar kita ditetapkan tersangka itu harus kita bantah dalam BAP dan jawaban itu. Oke, setelah itu ketemunya dasar penetapan sebagai tersangka itu kapan Bang Zaid? Jadi ditetapkan tersangka itu kan 29 Oktober. Ya. Itu kalau nggak salah jam-jam 7:30 lah kalau berdasarkan cerita beliau. Kita belum bisa dampingi, kita belum tahu kan. Kan kita baru tahu itu kan pas ada berita dia ditetapkan tersangka dan ditahan. Pada saat kejadiannya gitu kan, ya dia sendiri bingung kan harus ngapain, ya udah ditetapkan tersangka, dia ditahan, tapi toto disodorin nama pengacara, ya tentu kita cabut. Kita minta surat pencabutan atas nama 2 pengacara tersebut dan memang nggak ada keberatan apa-apa atau gimana karena memang itu bukan pengacaranya. Gini, kita cek lagi ke pasal 54, 55, 56. Di mana dalam KUHAP ya, di mana seorang tersangka itu berhak menentukan sendiri, memilih sendiri pengacara yang dipilihnya atau untuk mendampinginya. Ini kan nggak dipenuhi. Ya, dia disodorkan begitu saja. Dia disodorkan gitu aja. Tanda tangan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa ribu orang yang kayak Pak Tom Lembong ini? Nah, itu pertanyaan saya Bang Zaid. Sebelumnya pernah nggak ketemu kasus yang serupa? Baru ini. Baru ini ya? Baru ini. Biasanya orang sebagai saksi, sebelum sebagai saksi ya, baru dimintain klarifikasi aja, itu udah konsultasi emang kita. Itu udah minta pendampingan. Itu pasti kita siapin gitu loh. Berkas-berkasnya seperti apa, perkaranya berdasarkan cerita dia itu seperti apa, lantas kita membreakdown. Kita membreakdown apa-apa yang harus kita siapkan dan apa-apa yang menjadi poin-poin pembelaan kita. Gitu. Ada banyak orang yang membaca kalau kasus ini sangat kental nuansa politiknya ya, dipaksakan segala macam. Kalau teman-teman di internal pengacara apa juga membaca situasi itu? Ya, saya selalu mengatakan memang antara politik dan hukum, hukum dan politik ini saling keterkaitan. Kita sulit memisahkannya. Tapi indikatornya gini. Berkas penyidikan pertama kali itu dimulai kurang lebih kalau nggak salah itu di 8 Oktober 2023. Ya, 8 Oktober. Saya di 18 Oktober itu diajak oleh teman saya, Mas Zuhad Aji Firmantoro itu untuk gabung mendampingi pendaftaran Pilpres pasangan Capres 01 hari itu, Pak Anies, Pak Muhaimin. Masuklah kami sebagai tim hukum di sana. Ya kan? Nah, berdasarkan keterangan Pak Tom, dia bergabung baru di 4 November. Ya kan? Iya. Dia bergabung 4 November, tapi sebelumnya apakah sudah ada komunikasi atau apa? Ya sudah, memang. Cuma secara resmi katanya ofisial. Nah, ternyata dari draft sebelum dilaunchingkannya tim Nas Amin itu kan, nama dia sudah ada. Nah, rentan waktu yang berdekatan ini, peristiwa politik dan peristiwa hukum ini, apa saya mau bilang ini hukum berpisah dengan politik atau politik berpisah dengan hukum kan jadi sulit. Sulit dong, gimana kita bedainnya? Gitu loh, kalau ini mau dikatakan tidak berkait, tapi peristiwanya di bulan yang sama dengan tanggal yang berdekatan. Gitu. Nah, akhirnya pada saat diperiksa sebagai terdakwa, itu Pak Tom Lembong menyatakan sinyal untuk diperkarakan itu sudah dia terima. Dia tidak sebut nama.
Dia tidak sebut nama, dia tidak sebut kapan, tapi yang dia sampaikan adalah sinyal dia akan dipermasalahkan terkait importasi gula udah dia terima, gitu. Apakah ini jadi mengkonfirmasi aparat penegak hukum ini adalah pelaksana tugas dari para penguasa-penguasa politik atau tidak, ya itu biar masyarakat yang menilai. Tapi fakta rentan waktu ini semua berdekatan, ya memang demikian adanya, gitu. Tapi dalam proses panjang pendampingan itu 2024 sampai 2025 ini, apakah ada tercium aroma politik yang memaksa APH untuk ini harus masuk gitu Bang? Ya, Dari Tom Lembong sendiri atau dari tim pengacaranya? jadi gini, kita cukup melihat proses penegakan hukumnya. Proses penegakan hukumnya nih bagaimana sih? Gitu loh, ya kan? Tapi dengan seluruh perjalanan rangkaian ini, kita sulit memisahkan itu, Mas Desban. Ini kita sulit. Bagaimana kita mau memisahkan ini semua? Sedangkan di endingnya adalah keputusan politik dalam membebaskan Pak Tom Lembong melalui jalur abolisi. Dan tentu atas hal tersebut Pak Tom terima kasih, dia fair. Ya kan? Kita selebihnya ada masalah kita berdebat, wah ini kasus korupsi ini itu nomor sekian lah. Saya juga banyak kok mendapatkan japri dari ahli inilah, dari kawan inilah, wah Bang itu kan kasus korupsi kok diabolisi Bang. Harusnya kalau memang Tom berjuang jangan diterima Bang abolisinya gini gini gini. Bos, kalau lu ngomong dari dalam rutan gue dengerin. Nah lu ngomongnya lagi di kafe, kesian Pak Tom bos. Dia lagi di dalam. Lah dia lagi di dalam, lu ngerasain nggak? Lu 5 menit aja, kebayang nggak lu di dalam tahanan tuh gimana rasanya? Nanti udah 9 bulan, ya kan? Secara psikologis sangat berdampak. Ya iya dong, kalau orang aja 9 bulan aja ibu hamil udah ngelahirin kan? Sejak sebelum hamil, sebelum Ya, gitu loh. Jadi gini lah, kita ini kadang nih kan, susahnya kita diskusi sama orang pinter tuh gitu. Dia nggak memikirkan banyak hal dari sudut yang lain. Kalau kita dari tim hukum malam itu jelas begitu kita terinfo abolisi, Pak Ari dengan tegas kita kumpul semua di rumah Pak Tom Lembong beserta istri, kerabat dan lawyer. Kita mau menyikapinya seperti apa? Kita kompak kok, yang penting Pak Tom keluar dan ini memang bagus. Mungkin inilah way out yang harus kita terima. Sebelum ke situ Bang Zaid, apakah sejak awal Bang Zaid dan teman-teman sudah membaca Kita Pasti Kalah? Kalau membaca Di kitab di internal itu apakah memang ada apa ya? kalaupun ada keraguan akan menangnya Tom dan bebasnya Tom, saya menyerahkan ke masing-masing tim PH. Tapi bukan itu semangat yang dibangun oleh Pak Ari Yusuf Hamil. Semangat yang dibangun oleh Pak Ari Yusuf Hamil adalah kita fight semaksimal mungkin. All out. All out. Apapun itu kita kerahkan. Gitu loh. Semua tenaga, pikiran, waktu itu luar biasa mengurasnya loh Mas Desman. Iya kan? Itu luar biasa menghina. Kita all out. Hasil serahkan sama Allah. Nah, udah. Kita kalau pimpinan udah bicara gini enak kita jalan kan gitu kan. Nah, ternyata terminologi ini ternyata hal ini diaminkan oleh Pak Tom Lembong. Dia mengatakan kepada Pak Ari, ada saya juga, bahkan waktu itu kita ada tim lawyer, saya belajar satu kata, itu yang akhirnya dia pakai di pledoinya, tawakal. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, hasil ya kita serahkan sama yang di atas. Kalau nggak gitu kita nggak tenang. Nah akhirnya apa? Pada saat pledoi, kita bongkar semua dakwaan. Kita bantah semua tuntutan, kita bantah semua dalil-dalil yang menempatkan Pak Tom sebagai terdakwa. Itu kita bantah dan semua rekaman itu clear. Kita sajikan apa adanya ke publik dan publik semua bisa melihat. Jadi ya kita nggak ada kekhawatiran sejarah apapun. Karena satu yang Pak Tom kejar, dia tidak mau namanya dicatat sebagai seorang koruptor. Yeah. Dia sudah mengabdi, dia sudah memberikan apa yang dia bisa untuk negara ini. Dan dia pada faktanya tidak menerima uang langsung ataupun tidak langsung ataupun ada keuntungan ataupun memberi, ya kalau dalilnya jaksa kan, oh dia memang tidak menerima keuntungan tapi kan dia membuat orang lain kaya, ya kan? Saya selalu dibilang gitu tuh kalau diajak diskusi entah di mana tuh. Sekarang saya tanya, saya bilang hukum ini bukan cuma pasal,
ini juga ini juga logika, ya. Ini juga hukum itu kan harus logis, ya kan? Nggak bisa dia cuma sebatas masalah pasar. Sekarang saya tanya, pernah nggak ngasih orang lewat nggak dikenal 50 juta, 100 juta, apalagi sampai 500 miliar? Pernah nggak? Enggak. Di luar CSR ya, di luar sedekah, di luar ini. Kenapa saya pakai logika itu? Karena dibilangnya Pak Tom Lembong ini memperkaya orang yang tidak dia kenal, tidak pernah dia tahu, dan tidak pernah berkomunikasi dalam konteks importasi gula. Yang akhirnya dia baru kenal itu di penjara. Waktu di tahanan baru kenal, oh ini tuh perusahaan yang direksi dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Lah, gimana sih nalarnya? Hukum itu kan nggak semata-mata soal aturan. Dia harus logis. Akhirnya daripada bingung kita tanya sama ahli. Ya kan? Ahli di sini saya tanya waktu itu ke Bang Hoirul Huda, "Bang, maksud pasalnya apa sih, Bang? Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi? Yang ya kan menimbulkan kerugian keuangan negara dan memperkaya itu. Sekarang bagaimana maksudnya, Bang?" Pak Hoirul Huda di situ bilang, itu maksud pasal memperkaya orang lain atau korporasi, itu memperkaya diri sendiri secara tidak langsung. Bukan orang nggak kenal kita kasih gini tuh, bukan. Sekarang gini, kita ngasih dia persetujuan impor, kita ngasih dia izin, kita ngasih dia proyek, kita ngasih ini. Nah, nanti kamu titip ya ke sana sekian. Itu kan pasti larinya ke dia lagi. Ya kan? Nanti titip ya sekian, nanti kan larinya pasti ke dia lagi. Mungkin ke dia secara langsung, mungkin ke saudaranya, mungkin ke sepupunya, ke keluarga istrinya atau siapapun. Ya kan? Nah, dari situlah pasal ini menjadi logis. Tapi ketika diterapkan kepada Pak Tom Lembong jadi nggak logis. Karena apa? Dalam fakta persidangan, 8 perusahaan swasta yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini disidangkan dalam konteks sebagai terdakwa dan distributor, itu semua faktanya nggak ada yang kenal sama Pak Tom. Nggak ada yang pernah berkomunikasi langsung ataupun tidak langsung, gitu. Ditambah lagi yang dikatakan perbuatan melawan hukum, itu menafsirkan pasalnya salah. Kenapa kami berani bilang salah? Karena pasal 4 Permendak 117 itu secara tegas menyatakan, saya tes sekarang Mas Desban ya, gula kristal putih hanya dapat diimpor untuk stabilitas harga dan stok. Pertanyaan saya adalah, apakah untuk stabilitas harga dan stok hanya boleh gula kristal putih? Hanya dapat. Iya, kan dibilang gula kristal putih hanya dapat diimpor untuk mengatasi keterbatasan stok dan stabilisasi harga. Ya. Pertanyaannya, untuk stabilisasi harga dan stok, apakah hanya gula kristal putih? Kan enggak. Tapi kalau gula kristal putih yang lo impor, cuma boleh 2 ya peruntukannya, ya kan? Tapi kalau untuk peruntukan 2 ini, apakah harus ini? Ya enggak. Makanya diimpornya gula kristal mentah. Tapi konstruksi ini dipakai sebagai pondasi awal. Akhirnya apa? Ya kalau mau ngimpor gula kristal putih itu harus BUMN, ya kan? Harus ada persetujuan, ya kan? Dari kementerian lain. Nah, sekarang saya nggak ngomong aturan deh. Saya ngomong logika organisasi. Ya, kita satu organisasi nih. Mas Despan ketua bidang, saya ketua bidang. Kalau dalam konteks Indonesia, Mas Despan menteri, saya menteri. Mas Despan menteri pertanian, saya menteri perdagangan. Ya. Apakah dalam konstruksi hukum tata negara saya harus mendapat persetujuan dari Mas Despan ataupun sebaliknya ketika mengerjakan tugas masing-masing? Kalau sama menteri harusnya tidak. Ya itulah. Ya. As a simple like that kan. Masa Pak Tom ketika mau memberikan persetujuan impor dia harus izin dulu sama Menteri Pertanian atau dia harus izin dulu sama Menteri Perindustrian? Ya kan enggak. Kalau izin presiden, Itu kan di luar, ya kan? Nah, konteksnya presiden saat itu memang menerbitkan perintah untuk menurunkan harga gula atau stabilisasi harga gula dan membuat stok gula itu sendiri. Nah, dalam konteks perintah itulah itu yang dilaksanakan. Nah,
Konteks masalah koordinasi antar kementerian, itu fungsinya untuk saling koordinasi aja, itu bukan ketentuan hukum. Bukan izin ya, Bang, ya? Bukan. Bang Zaid, saya menangkap, tolong dikoreksi. Apakah itu berarti betul telah terjadi penyalahgunaan wewenang, betul telah menguntungkan orang lain, tetapi tidak ada impact sama sekali bagi Tem Lembong? Yang pertama saya jawab, Ya. tidak ada penyalahgunaan wewenang dan tidak ada perbuatan melawan hukum. Ya. Ketika ada menguntungkan pihak lain, sekarang saya tanya, kapan negara ini punya kebutuhan dalam pelaksanaan proses berbisnis bersama swasta dan swastanya untuk rugi? Ada nggak swasta yang kerjasama sama BUMN atau melaksanakan tugas pemerintahan untuk rugi? Saya tanya sekarang. Ya pasti nggak ada lah. Pasti untung ya? Ya pasti untung. Ya dia mau gaji karyawan dari mana? Dia mau jalanin roda bisnisnya gimana? Saya lagi, hukum itu bukan tentang aturan aja. Ya, tapi ada hal yang logis di akal. Ada hal yang logis di secara bisnis. Itu yang harusnya dipikirkan. Lah kalau penerapan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, wah ini menguntungkan. Emang siapa semua swasta yang nggak untung? Ada memang fungsi hadirnya swasta di negara ini untuk menopang kerugian. Jangan bisa bercanda itulah. Bukan lembaga amal ya, Bang? Bukan lembaga amal. Kalau apakah itu termasuk konstruksi penyalahgunaan wewenang di administrasi pemerintahan? Enggak. Enggak juga ya? Tidak mencampur adukan wewenang? Tidak. Kan dalam konteksnya Pak Tom, berdasarkan Perpres 71 tahun 2015, dia berwenang kok untuk menyiapkan stok gula, membentuk stok gula dan stabilisasi harga gula. Dia punya wewenang. Untuk itu dia punya wewenang. Masalah dia ngimpornya bahan mentah untuk diolah bahan jadi, itu justru menguntungkan negara. Contoh ya, kita impornya metal, bahan metal, digunakan untuk bikin iPhone. Ya, pertanyaannya, pada saat impor itu masuk di bea cukai, yang dibayar iPhone atau bahan mentah metal ini? Itu bahan mentah. Nah, tapi karena yang di dalam konstruksi logika yang dibangun oleh jaksa penuntut umum, kita ini harusnya kan untuk iPhone. Jadi bayar iPhone-nya. Kalau saya balikin ke kasus ini, maka kan dipakainya untuk gula kristal putih. Jadi yang harus dibayar gula kristal putih, bukan gula kristal mentah. Wah kacau ini. Makanya dalam sidang, baik saksi fakta ataupun ahli kita tanya, kalau aturan di kepabeanan itu gimana sih? Kalau ngipurnya barang mentah, apa harus yang dibayar barang jadi? Ya enggak lah, harus barang mentah. Makanya terbukti dalam putusan hakim, ya. Kerugian keuangan negara dari perhitungan yang demikian itu digugurkan karena tidak benar. Karena memang yang datang adalah barang mentah, yaitu gula kristal mentah. Dan yang dibayar adalah gula kristal mentah, nggak boleh gula kristal putih atau barang jadi. Kalau dalam semua proses persidangan, Bang Zaid, apakah lawyer dan proses persidangan berjalan dengan sebagaimana mestinya? Atau ada hal-hal yang sebetulnya ini tidak benar? Banyak yang nggak benernya. Misalnya Banyak yang janggal. Contoh, audit BPKP itu alat bukti yang harusnya diserahin ke terdakwa nggak sih? Loh, ketika Anda menyatakan telah menimbulkan kerugian keuangan negara, dasarnya apa? Audit. Oke, auditnya mana? Kenapa terdakwa nggak boleh tahu? Makanya kita minta. Ya kan? Di awal hakim udah oke. Di tengah jalan, jaksanya keberatan, hakim malah mengikuti. Ini jaksa diberikannya 1 minggu sebelum auditor BPKP atau ahli BPKP diperiksa. Lah gimana kita mau meng-cross check setelah kita terima audit itu? Ya, setelah kita terima audit itu, lah kok audit nggak ada analisanya? Gimana coba audit nggak ada analisa? Jadi kita lihat itu ada ada keterangan-keterangan dari hasil penyidikan ya, penyelidikan dan penyidikan.
langsung disimpulkan telah melakukan perbuatan melawan hukumnya ini. Loh, kita kan di tengahnya kosong. Loh, ini analisisnya mana? Kok tahu-tahu jadinya ini? Kita Langsung ke kesimpulan. Pada kesimpulan. 1 tambah entah berapa, tak terhingga lah ya kalau bahasa matematikanya, kok tahu-tahu jadinya 10 lah, ininya mana? Ya kan? Nah, ini yang kita minta. Dibilanglah sama si Ibu Husnul Khotimah tuh di sidang, nah itu kertas kerja, itu nggak bisa kita keluarkan. Loh, ini gimana kamu gini loh, Anda itu membuat perhitungan, Anda membuat audit itu telah memenjarakan orang loh. Coba Anda pikir, kalau Anda yang di posisi dia, mau Anda digituin? Hah? Cepat atau lambat loh. Sekarang nih karma hukum nih cash and carry loh. Hati-hati nggak nunggu nanti. Artinya Tom Lembo. Itulah kan. Itulah cash and carry loh sekarang gitu. Anda mau nggak digituin? Nah itu akhirnya kita bongkar auditnya. Banyak kesalahan-kesalahan itu. Itu akan kita sampaikan nanti di ombudsman dalam pelaporan kita. Oke, kami mendengar kalau tim kuasa hukum Tom Lembong melaporkan hakim, tidak tahu apakah jaksa juga dilaporkan. Ada yang ke ombudsman, ada yang ke komisi yudisial, ada juga yang ke Bawas Mahkamah Agung. Bisa cerita sedikit kenapa dan apa yang dilaporkan? Gini, Pak Tom itu tidak dalam semangat balas dendam. Itu yang harus diketahui. Pak Tom Lembong itu tidak dengan semangat balas dendam. Tapi apa? Dia merasa selama proses dia persidangan, masyarakat tuh mendukung dia. Dan dari dukungan-dukungan itu, dia tidak ingin proses penegakan hukum yang terjadi terhadap dirinya dialami oleh orang lain. Ini semangatnya ya. Jadi bukan ada semangat balas dendam gimana-gimana, enggak. Ini semangatnya adalah dia ingin ada evaluasi. Dia ingin ada koreksi. Jangan sampai ada orang lain yang Tom Lembongkan. Nah, bahasa simpelnya gitu kan. Ya, jadi Pak Tom ini memang tidak sedang dalam semangat balas dendam, semangat ingin memutarbalikkan, ya balas dendam lah mudahnya. Tidak sedang dalam semangat itu. Dia memang ingin ada perbaikan. Makanya dia laporkan itu dan dia siap memaparkan apa-apa saja yang apa namanya keganjilan-keganjilan selama proses persidangan, baik itu terhadap hasil audit atau itu terhadap pelaksanaan berjalannya persidangan gitu. Dan kita sangat senang dengar Mahkamah Agung sudah merespon laporan kita. Apa saja yang dilaporkan, Bang? Kode etik perilaku hakim. Jadi gini, hakim itu dalam menyidangkan yang pertama kali itu paling mendasar itu adalah asas presumption of innocence itu harus dipegang. Asas praduga tidak bersalah. Tapi ini sebaliknya. Yang dilakukan adalah presumption of guilty atau asas praduga bersalah. Jadi Tom Lembong ini ditetapkan dalam pandangan kami ya. Tom Lembong ini sudah diyakini dia bersalah, tinggal proses persidangan itu ya nyari aja bukti dari kesalahannya dia. Gitu. Jadi ada banyak contoh kalau itu. Ya, salah satunya adalah dia membuat kesimpulan-kesimpulan yang menurut kita tidak benar ya cara ambil kesimpulannya. Simpel gini. Ada salah satu kegiatan hari itu yang namanya operasi pasar. Untuk menurunkan harga itu harus dilakukan operasi pasar. Operasi pasar ini banyak bentuknya. Bisa dengan gula murah, dengan bazar atau apapun tindakan yang untuk menurunkan harga gula itu kita dinamakan operasi pasar. Gitu hari itu ya kan. Nah, Pak Rahmat Gobel ini ketika dimintai perpanjangan untuk operasi pasar, dia belum tanda tangan. Setelah surat dia terima, setelah surat masuk ke Kementerian Perdagangan 2 minggu kemudian Pak Rahmat Gobel ini direshuffle, digantilah Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong selaku menteri selanjutnya karena memang kondisinya masih dibutuhkan maka ditandatanganilah persetujuan perpanjangan operasi pasar ini. Gitu. Operasi pasar ini disetujui, tapi kesimpulan yang dibuat oleh hakim Pak Rahmat Gobel tidak menyetujuinya. Nah, padahal keterangan Pak Rahmat Gobel saya baru 2 minggu dapat surat itu, saya belum sempat membalas, tapi sudah diganti.
Tapi kesimpulan yang dibuat hakim ini yang makanya kita laporkan. Kok begini cara bikin kesimpulannya? Kan keterangannya jelas, dia karena udah diganti, kalau dia masih lanjut mungkin dia masih perpanjang, ya. Ditambah lagi, dalam persidangan sudah terbukti 8 perusahaan swasta itu adalah perusahaan-perusahaan yang namanya masuk dalam daftar perusahaan, swasta gula yang bisa melakukan importasi gula. Resmi ya, Bang? Resmi, dan itu suratnya Pak Rahmat Gobel yang bikin, bukan Pak Tom, ya kan. Dan, ada juga gini, jadi dalam satu persidangan itu, eee, pertanyaan salah satu hakim anggota ini menyudutkan sekali posisi Pak Tom. Hakim nggak boleh loh sebenarnya. Kalau jaksa wajar, itu tugas dia membuktikan Pak Tom bersalah, namanya aja dia penuntut, ya kan. Ya kitalah pembela, itulah fungsi biar ada keseimbangan. Tapi kalau hakimnya sudah melakukan seperti itu, nah itu tentu pelanggaran kode etik menurut kita. Pelanggaran kode etik dan profesionalitas hakim, makanya kita laporkan ke Bawas dan ke Komisi Yudisial agar ada evaluasi ke depannya, gitu. Dan selain 2 laporan tersebut, kita juga laporin auditor BPKP yang membuat audit kerugian keuangan negaranya Pak Tom Lembong ini Ke ombudsman. ke ombudsman, karena dia kan ranahnya di bawah eksekutif. Jadi kontrolnya itu kan adanya di ombudsman, ya kan. Nah, di situ kita laporkan juga si para auditor ini ke Inspektorat BPKP sendiri. Kenapa bikin auditnya berantakan? Apa yang paling berantakan? Jadi gini, ada satu kolom dalam audit itu kolom NDPBM. Ya, NDPBM ini perhitungannya nilainya kurs dolar ke rupiah. Karena apa? Kalau kita beli barang impor tuh harganya semua dolar di sana. Itu nggak bisa pakai, harga rupiah. Tentu harga rupiahnya adalah pengalih. Nah, si kolom pengalih ini seumpama $1 itu adalah 13.100, 13.500, 13.000 sekian lah. Itu diisi kode barang yang diimpor. Kan kacau. Kalau kode barang yang diimpor kurang lebih itu nilainya jadi 1,7 miliar. $1 itu setara dengan 1,7 miliar. Tapi hasil perhitungannya yang keluar, yang di endingnya itu adalah seperti $1 itu adalah Rp13.000. Ini kan fatal. Pengalih tertulisnya 1,7 sekian M lah kurang lebih. Hasilnya 13. seolah-olah ini bukan 1,7 tapi harga 13.000 yang memang sebenarnya harusnya itu. Dan itu banyak lagi nanti kejanggalan, dan yang jangan sampai dilupakan, Tom Lembong itu bankir loh. Dia tuh basically orang perbankan, dan masalah audit keuangan dia yang detail sedetail-detailnya. Dia tahu betul pos-pos kolom keuangan itu. Makanya dia berhasil membongkar semua audit itu. Nanti akan dia paparkan. Itulah kenapa hasil auditnya nggak dikasih ke Tom Lembong. Dikasihnya ke PH. Ya itulah, kita jadi juga menduga hal-hal yang, bukan kita susun, tapi fakta perjalanannya begini mau ngomong apa kan. Kalau itu audit dikasih sedari awal, wah, Ya. udah dari awal bisa kita ramein itu. Ya kan, ketika itu memang kita mau apa namanya ya, mau mempublish lah, ya kan, isi audit itu. Tapi kita publisnya itu setelah, persidangan. Karena kita belum tahu isi keterangannya itu apa. Tiga-tiga hakim dilaporkan semua ke KAI dan Bawas. Tiga-tiganya kita laporkan. Bukan sebagai bentuk balas dendam, sekali lagi. Itu adalah bentuk koreksi agar Mahkamah Agung juga melakukan evaluasi. Kalau yang bersangkutan memang dipandang bersalah secara etik, apapun ketentuannya, semua kita serahkan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Gitu. Oke, yang terakhir Bang Zaid. Tentu ada pelajaran sendiri yang Abang ambil dari kasus yang begitu panjang ya. Selain 8,4 juta view, pelajaran apa yang bagi Bang Zaid penting dari kasus ini? Tentu ya kaitannya dengan hukum di negara kita. Iya, saya kembali ke statement saya di awal tadi ya. Bahwa kasus Tom Lembong ini benar-benar mencerminkan aparat penegak hukum dan proses penegakan hukumnya. Ini mencerminkan, artinya ada di banyak pengadilan, ada di banyak proses tahapan penegakan hukum yang mungkin
ya, yang mungkin terjadi seperti ini, gitu. Dan ini yang tidak boleh diteruskan. Ini yang tidak boleh diteruskan. Dan saya yakin kepedulian masyarakat, berisiknya netizen, itu sangat mempengaruhi perbaikan-perbaikan di negara ini. Untuk itu, Pak Tom sangat berterima kasih. Kami pun sebagai tim penasehat hukum itu sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah support, baik datang langsung ataupun melalui komentar di jagat maya. Itu kita mengucapkan banyak terima kasih karena kami yakin terbitnya abolisi ini ada, tidak terlepas dari dukungan-dukungan masyarakat dalam bentuk-bentuk tersebut. Dan untuk itu ke depan, yuk kita sama-sama memperbaiki. Karena apa? Kalau penegakan hukum ini rusak, ya, seluruh aparat penegak hukum bisa kena. Bukan cuma Tom Lembong aja, bukan cuma masyarakat aja. Emangnya jabatan nggak ada akhirnya? Emangnya kekuasaan nggak ada batasnya? Ada kehidupan berputar. Tapi kalau sistemnya baik, aparat penegak hukumnya juga menjalankan dengan baik, saya rasa semua perbuatan baik tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itulah yang kita pelajari dari seorang Tom Lembong yang integritasnya luar biasa. Saya pun kaget dan salut ya. Saya nggak yakin di negara ini, saya nggak yakin di negara ini, ya walaupun cuma 1-2 juta, 5-10 juta ini nggak kepleset kok kayaknya nggak lah ya gitu kan. Cuma kok ada ya ini bener-beneran nih dia nggak kenal gitu kan, bener-beneran nih dia nggak komunikasi dan itu terbukti di persidangan terakhir. Kalau cara penegakan hukum terhadap Tom Lembong ini diterapkan kepada seluruh menteri yang pernah menjabat ataupun masih menjabat. Di semua jabatan. Di semua jabatan. Kepada para pejabat BUMN dan seluruhnya aparat-aparatur negara ini. Bukannya saya suuzon, tapi saya nggak begitu yakin bisa melewatinya dengan baik dan benar seperti Pak Tom ini. Mudah-mudahan saya salah. Dan Tom Lembong beruntung karena punya tim hukum yang begitu kuat. Dia sendiri mendapatkan dukungan dari publik. Sementara ada Tom Lembong lain yang tidak merasakan hal yang sama. Betul. Ya memang balik lagi kita mengembalikan ini kepada sosok Pak Ari Yusuf Amir ya. Yang memang bisa memimpin, melit ini dengan baik dan benar. Sehingga kami pun yang di lapangan tahu harus apa yang harus kami lakukan gitu kan. Kalau ibaratnya kita nih harus ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke belakang, ke depan ini kan, kalau pemimpinnya tidak bisa melit dengan baik ya kita juga bingung di bawah ya. Gitu. Pasukan tempur nih nembak apa tiarap ibaratnya kan. Nah inilah kepentingnya organisasi mengorganize tim lawyer ini butuh jam terbang betul memang, dan feeling pimpinan itu harus benar-benar matang dalam menerbitkan perintah gitu kan. Jangan sampai kita bawa granat ternyata di sana cuma bawa pisau dapur. Ataupun sebalik, kita cuma bawa pisau dapur, di sana bawa grafis lah kita kan. Kurang lebih lah begitulah sobat Jogja Network. Apalagi orang nggak pakai granat, sekarang kayak drone bang. Pakai drone. Bang, makasih banyak sudah pergi di Jogja Network. Sampai berjumpa kembali sahabat semua. Demikian diskusi panjang kita 1,5 jam tidak terasa. Dan sampai berjumpa di isu lain yang akan datang. Terima kasih.